Selamat datang di channel Langit Hitam, tempat di mana cerita mistis nyata dari pelosok Indonesia hidup kembali lewat bisikan malam. Kalau kamu suka kisah nyata yang membuat bulu kuduk berdiri, tapi tetap terasa dekat dengan kehidupan desa kita, pastikan kamu duduk tenang. Karena malam ini, kita akan masuk ke cerita berjudul Diberi Pekerjaan dari Kampung Bunian setelah bertemu gadis di hutan. Sudah hampir 2 minggu Pak Isman menjalani kehidupan ganda. Siang, ia menjadi warga desa biasa, menyedap karet, memperbaiki pagar kebun, berbincang seolah tak ada apa-apa. Tapi malam adalah waktunya bekerja di ladang bunian, menerima bayaran emas yang terus bertambah. Setiap kali ia pulang menjelang subuh, kantung emasnya semakin berat. Kini, di bawah ranjang bambu rumahnya, sudah tersimpan 3 karung kecil berisi logam kuning yang berkilau lembut di kegelapan. Ia tak tahu harus berbuat apa. Tak ada yang mau membeli, tapi entah kenapa, melihatnya saja sudah memberi rasa tenang sekaligus candu. Suatu malam, saat ia duduk di ruang tengah sambil menatap emas-emas itu, angin tiba-tiba berhembus pelan dari arah dapur. Lampu minyak bergoyang, cahayanya bergetar di dinding papan. Lalu terdengar sesuatu, sangat pelan, hampir seperti bisikan. "Kami datang bukan untuk dijual, Pak Isman. Kami datang untuk tinggal bersamamu." Pak Isman menatap sekeliling, tak ada siapa-siapa. Bu Aminah dan anaknya sudah lama tidur. Ia mengira hanya halusinasinya, tapi beberapa detik kemudian suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas. "Jangan jauhkan kami milikmu sekarang." Tubuh Pak Isman menegang. Ia menatap karung-karung di bawah ranjang. Sekilas, seolah-olah butiran emas itu bergetar halus seperti bernafas. Ia cepat-cepat menutupinya dengan kain sarung dan berusaha tidur. Tapi matanya tak bisa terpejam semalaman. Keesokan harinya, ia tampak murung. Bu Aminah menatapnya cemas. "Man, kau kenapa? Sakit?" Pak Isman hanya menggeleng. Mungkin kecapean. Ia tak berani cerita bahwa benda yang ia sebut rezeki itu mulai berbicara padanya. Malamnya, ketika ia kembali ke ladang bunian, suasananya makin janggal. Gadis kebaya putih yang biasanya menyapanya kini berdiri lebih jauh, tak banyak bicara. Ladang itu tampak lebih sepi, tapi dari kejauhan ia bisa melihat bayangan hitam besar seperti pohon bergerak perlahan mengikuti langkahnya. Setelah selesai, lelaki tua berjubah abu-abu datang seperti biasa menyerahkan kantung emas. Namun kali ini, ia menatap Pak Isman lama, matanya tajam seperti menembus dada. "Jangan biarkan emas itu berbicara terlalu lama, manusia," katanya tiba-tiba. Pak Isman tertegun. "Apa maksudmu?" Tapi lelaki itu hanya senyum tipis dan menghilang begitu saja di balik kabut. Sepanjang jalan pulang, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana mungkin emas bisa berbicara? Namun ketika ia tiba di rumah dan membuka kantungnya, ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara lembut seorang anak kecil dari dalam karung itu. "Bapak, kami ingin keluar." Ia jatuhkan karung itu seketika. Suara itu berhenti. Rumahnya kembali sunyi. Tapi dada Pak Isman terasa sesak. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa. Namun di luar rumah, terdengar suara langkah kaki berputar-putar di halaman. Tengah malam ia terbangun lagi karena mendengar suara emas beradu pelan dari bawah ranjang. Seperti seseorang sedang menggerak-gerakkan karungnya. Ia bangkit, menyalakan lampu minyak, lalu dengan tangan gemetar membuka salah satu karung. Dan di antara butiran emas itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Sepotong kuku manusia, masih segar, menempel di salah satu keping emas. Ia menutup mulut, menahan nafas, keringat dingin mengucur di lehernya. Ia buru-buru menutup karung itu dan bersandar di dinding. Tapi dari dalam karung suara itu muncul lagi, kali ini seperti ratusan bisikan berlapis-lapis. "Kau sudah menjadi bagian kami, Pak Isman. Jangan berhenti bekerja, jangan tinggalkan kampung kami." Keesokan paginya,
Wajah Pak Isman tampak semakin pucat. Ia mencoba berbicara pada Bu Aminah, tapi lidahnya keluh. Setiap kali ia mencoba mengucap emas, kepalanya terasa nyeri dan telinganya berdenging keras seperti ditiup angin kencang, seolah ada sesuatu yang melarangnya membuka rahasia itu. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Ayam-ayam peliharaannya tiba-tiba tak mau mendekat ke kolong rumah. Anaknya mengeluh setiap malam mendengar suara orang tertawa pelan dari bawah lantai. Dan Bu Aminah beberapa kali terbangun karena mencium wangi melati menyengat dari kamar mereka. Suatu malam, Pak Isman mencoba memberanikan diri untuk mengubur sebagian emas itu di kebun belakang. Ia berpikir mungkin dengan cara itu gangguan akan berhenti. Tapi saat ia menggali tanah, suara itu datang lagi. Kali ini bukan dari pikirannya. "Kalau kau tanam kami, kau akan kehilangan anakmu." Tangannya terhenti, napasnya tercekat. Ia memandang karung itu, lalu menatap rumahnya dari kejauhan, melihat cahaya lampu kamar anaknya yang masih menyala. Ia menutup lubang galian itu kembali dan dengan langkah gemetar membawa emas itu pulang lagi ke dalam rumah. Malam berikutnya, ia kembali ke ladang bunian, tapi kali ini ladang itu seolah berubah bentuk. Tidak ada gadis kebaya putih, tidak ada orang lain, hanya kabut tebal dan suara desir Amin. Dari tengah kabut muncul sosok lelaki tua berjubah abu-abu. Tapi kini wajahnya setengah hangus, matanya hitam kosong. "Kenapa kau takut manusia?" Suaranya menggema berat. "Aku tidak mengerti lagi apa yang kalian mau," jawab Pak Isman gemetar. Lelaki itu tersenyum lebar. "Kami hanya memberikan apa yang kau inginkan. Emas, rezeki, masa depan. Tapi kau lupa, setiap keinginan manusia harus dibayar dengan sesuatu yang lebih berharga dari harta." Pak Isman undur beberapa langkah, namun di belakangnya sudah berdiri bayangan gadis kebaya putih. Wajahnya kini pucat seperti mayat, tapi matanya penuh ibah. "Pak Isman, jangan biarkan mereka memekang hatimu. Kalau kau masih ingin kembali ke keluargamu, berhentilah sebelum semuanya terlambat." Namun sebelum ia dapat bertanya, semuanya hilang. Cahaya, kabut, bahkan tanah di bawah kakinya terasa lenyap. Ia terbangun mendadak di rumahnya sendiri. Dengan keringat dingin, jantung berdebar, dan telapak tangan masih menggenggam segenggam emas yang terasa hangat, seperti baru diambil dari tungku. Dari arah kamar, suara anaknya terdengar sayup seperti sedang berbicara dengan seseorang. "Bapak, teman baruku datang lagi. Katanya dia yang kasih kita emas." Malam itu, Pak Isman sadar, emas itu bukan sekedar upah. Dia adalah pintu. Dan dari balik pintu itu, sesuatu mulai masuk ke dalam hidupnya. Suara jangkrik malam terasa lembut di telinga. Desa tempat Pak Isman tinggal kini tak pernah lagi terasa sepi. Setelah beberapa bulan menerima emas setiap malam dari gadis misterius itu, hidupnya berubah drastis. Rumah kayunya kini sudah direnovasi. Istrinya, Bu Rini, tampak lebih cerah. Dan anaknya, Sinta, mulai tumbuh sehat. Namun di balik segala kemewahan dan ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai terasa ganjil. Sesuatu yang perlahan mengganggu pikiran Pak Isman setiap malam menjelang tidur. Ia sering mendengar tawa kecil di sekitar halaman rumah, bahkan ketika waktu sudah lewat tengah malam. Tawa itu bukan dari Sinta, karena anaknya sudah tertidur nyenyak di kamar. Suatu kali, ketika ia membuka jendela, ia melihat bayangan anak-anak berlari di pekarangan, tapi langkah mereka tidak menimbulkan suara di tanah basah. Hanya cahaya samar seperti kunang-kunang mengikuti mereka di antara rumpun bambu. Awalnya Pak Isman mengira itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, keesokan paginya, Sinta menceritakan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. "Ayah, tadi malam aku main petak umpet sama teman-teman baru. Mereka baik, Ayah. Mereka ngajarin aku nyanyi," ucap Sinta polos sambil tertawa kecil. Saat ditanya siapa teman-temannya, Sinta menjawab dengan tenang,
Namanya Lani, Dira, sama Ika. Mereka tinggal di dekat sungai, tapi katanya rumah mereka nggak kelihatan kalau siang. Pak Isman langsung terdiam. Nama-nama itu bukan nama anak-anak di desanya. Ia mengenal semua keluarga di sekitar tempat tinggalnya, dan tidak ada anak bernama Lani, Dira, atau Ika. Ia berusaha menenangkan diri dan hanya tersenyum kecil. Tapi hatinya bergetar hebat. Malam itu ia sengaja tidak tidur, menunggu di teras rumah sambil menatap ke arah halaman belakang. Sekitar jam 2 dini hari, angin berhembus lembut membawa aroma bunga melati. Dari kejauhan terdengar suara tawa anak-anak. Perlahan suara itu makin jelas, dan kali ini ia melihat Sinta berdiri di dekat pohon jambu, tertawa dan berlari kecil sambil mengejar sesuatu yang tak terlihat. Di sampingnya, samar-samar muncul 3 sosok anak perempuan berpakaian putih bersih. Wajah mereka cantik, namun aneh, seolah tak berpijak pada tanah. Pak Isman refleks berdiri, hendak berteriak memanggil Sinta. Tapi sebelum suaranya keluar, salah satu sosok itu menoleh ke arahnya dan tersenyum lembut. Senyum itu, meskipun indah, membuat darahnya terasa dingin. Dalam sekejap, ketiga sosok itu menghilang dan Sinta jatuh terduduk di tanah. Ia langsung berlari menghampiri anaknya yang kini menangis. Tubuhnya dingin seperti baru keluar dari air. "Kenapa, Nak? Siapa mereka?" tanya Pak Isman dengan suara bergetar. Sinta memeluk ayahnya erat. "Mereka bilang mau ajak aku main di rumah mereka, Ayah. Mereka punya banyak emas seperti yang Ayah punya." Kata-kata itu membuat bulu kuduk Pak Isman meremang. Ia memeluk anaknya semakin kuat dan membawa Sinta masuk ke rumah. Malam itu ia tidak tidur sama sekali. Setiap kali ia menatap emas yang disimpan di lemari, pikirannya mulai berkelana pada sesuatu yang ia hindari sejak lama. Dari mana sebenarnya emas itu berasal? Dan kenapa kini anaknya mulai bersinggungan dengan dunia yang memberinya kemewahan itu? Pagi harinya ia menemui Pak Randy, tetangga tua yang dikenal memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Pak Randy hanya menatap wajah Pak Isman lama, lalu berkata dengan suara rendah, "Kau sudah membuka jalan, Man. Mereka bukan hanya memberimu rizki, tapi juga ingin sesuatu sebagai gantinya." Kata-kata itu membuat Pak Isman sulit bernapas. Ia teringat pada setiap malam saat gadis hutan itu datang, memberi emas di atas batu besar di belakang rumah. Mungkin, pikirnya, ada harga yang sedang disiapkan untuk dibayar. Dan kali ini harga itu bukan dirinya, tapi darah dagingnya sendiri. Malam berikutnya ia duduk di teras bersama Sinta. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga anaknya apapun yang terjadi. Namun ketika waktu lewat tengah malam, suara tawa itu kembali terdengar. Sinta tiba-tiba berdiri, matanya kosong lalu berjalan ke arah pohon jambu. Pak Isman segera menahannya, tapi dari balik semak-semak muncul sinar putih yang lembut. Sosok gadis yang dulu memberinya pekerjaan perlahan muncul membawa sebuah kantong kecil yang berisi emas. "Ini bayaran malam ini, Pak Isman. Tapi ingat, setiap rizki dari kami membawa ikatan. Kau sudah tahu itu." Pak Isman menatapnya dengan mata berkaca. "Apa maksudmu? Kalian mau apa dariku?" Gadis itu menatap Sinta lalu berkata dengan nada penuh arti, "Kami hanya ingin dia tahu dunia kami, seperti kau dulu mengenalnya. Dia sudah dipilih." Pak Isman jerit berusaha meraih tangan anaknya, namun tubuh Sinta tiba-tiba lemas. Angin dingin berhembus kencang dan suara tawa anak-anak itu kembali terdengar di antara desir malam. Seketika halaman rumah terasa sunyi dan sosok gadis itu lenyap begitu saja, meninggalkan aroma melati yang pekat menusuk hidung. Sinta masih terbaring di pangkuannya. Matanya setengah terbuka, bibirnya bergumam lirih. "Ayah, mereka panggil aku ke rumah emas." Pak Isman menangis sejadi-jadinya malam itu. Di antara tangisnya, ia sadar bahwa apapun yang telah ia terima selama ini tidak datang tanpa harga. Dan harga itu
mungkin sedang menjemputnya perlahan melalui anak yang paling ia cintai. Apakah Sinta benar-benar dibawa oleh mereka? Ataukah masih ada cara bagi Pak Isman untuk menebus kesalahan fatal yang telah ia perbuat? Jangan lewatkan kelanjutan kisah mistis ini hanya di channel Langit Hitam, tempat di mana kisah nyata dan dunia tak kasat mata bertemu. Malam pertemuan itu bisa jadi malam perpisahan mereka berdua. Malam itu langit di atas rumah Pak Isman tampak berat dan pekat, seolah seluruh bintang enggan menatap apa yang akan terjadi. Suara angin berdesir pelan di sela-sela bambu, tapi udara terasa tebal, menekan dada. Sinta terbaring di dalam kamar, tubuhnya dingin seperti batu, sesekali bibir mungilnya bergerak seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sejak kejadian malam sebelumnya, gadis kecil itu belum juga sadar sepenuhnya. Pak Isman duduk di depan kamarnya, menatap pintu yang setengah terbuka. Dalam hatinya berkecamuk perasaan bersalah dan takut. Ia sudah mencoba segalanya, memanggil dukun kampung, membaca doa, bahkan menaruh semua emas yang pernah ia terima di halaman belakang, berharap sosok dari hutan itu datang mengambil kembali semuanya. Tapi malam demi malam berlalu dan Sinta justru semakin lemah. Malam ketiga sejak Sinta jatuh pingsan, angin tiba-tiba berhenti. Hening yang aneh menyelimuti rumahnya. Lampu minyak di ruang tamu bergetar kecil sebelum padam, menyisakan kegelapan pekat. Dari arah belakang rumah terdengar suara langkah perlahan, lembut, nyaris tak menjejak tanah, tapi terasa jelas di telinga Pak Isman. Ia tahu suara itu, sudah berulang kali datang bersama aroma melati. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu belakang. Di sana berdiri gadis yang dulu memberinya pekerjaan di hutan. Gaunnya putih berkilau samar, rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah, namun senyumnya masih sama, tenang namun dingin. Di belakangnya, samar-samar tampak bayangan anak-anak kecil berlari dan bertawa di antara kabut tipis. "Kau memanggilku, Pak Isman," ucap gadis itu lembut. "Kau ingin menyerahkan kembali apa yang bukan milikmu?" Suara itu terdengar seperti gema di dalam kepalanya. Pak Isman mencoba menahan emosi, tapi suaranya pecah saat menjawab. "Ambil semuanya, emas itu, rumah ini, apapun yang kalian beri. Asal anak saya jangan dibawa." Gadis itu menatapnya lama, matanya berkilat lembut namun menusuk. "Kau sudah diberi kesempatan, Pak Isman. Dunia kami memberi, tapi juga menuntut keseimbangan. Emas itu adalah bagian dari kehidupan kami, dan kehidupan kami selalu meminta pengganti." Tidak anak saya." Pak Isman bersujud di tanah, tangannya bergemetar hebat. "Kalau perlu, nyawa saya yang diambil, jangan dia." Untuk pertama kalinya, wajah gadis itu tampak berubah. Senyum di bibirnya memudar, digantikan oleh ekspresi kosong. "Kau manusia yang berani berkata begitu. Tapi ingat, setiap permintaan memiliki harga yang tak bisa dibatalkan. Dunia kami telah memilih, dan yang terpilih bukan karena kebetulan." Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari arah sungai. Dari balik kabut muncul kilatan cahaya keemasan. Lalu tanah di bawah kaki Pak Isman bergetar halus. Suara tawa anak-anak terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, mengelilingi rumah seperti berputar mengitari mereka. Di antara tawa itu, terdengar suara lembut memanggil, "Ayah." Pak Isman menoleh dan di ambang pintu kamar berdiri Sinta. Namun wajahnya bukan seperti biasanya. Matanya berkilau keemasan, dan di pergelangan tangannya tampak gelang halus dari emas yang sama seperti yang selalu ia terima dari gadis itu. Sinta berjalan perlahan ke arah mereka, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya di tanah. "Anakku," suara Pak Isman bergemetar hebat, "itu bukan tempatmu." Sinta menatap ayahnya dengan senyum yang tak biasa, lembut tapi jauh. "Mereka bilang aku akan tinggal di tempat yang lebih indah, Ayah. Aku nggak akan sakit lagi. Aku bisa main tiap hari." Pak Isman berlari dan memeluknya, namun tubuh Sinta terasa ringan, seperti kabut. Ia menangis keras, menjerit memanggil nama anaknya.
berkali-kali. Tapi Sinta hanya membalas dengan senyum, lalu berbisik, "Jangan menangis ayah, aku cuma melanjutkan pekerjaan ayah." Ketika kalimat itu terucap, cahaya keemasan di sekitar tubuhnya makin kuat. Gadis dari hutan itu menunduk, menyentuh bahu Pak Isman dengan lembut. "Sudah tak ada lagi yang bisa dikembalikan, tapi kau masih bisa memilih, ikut bersamanya atau hidup dengan penyesalan selama-lamanya." Tanpa pikir panjang, Pak Isman menatapnya dengan mata yang merah dan kosong. "Kalau begitu, aku ikut." Begitu kata itu keluar dari bibirnya, dunia di sekitarnya berubah. Angin berhenti, semua suara hilang. Ia merasa seperti tenggelam dalam keheningan panjang. Cahaya emas menelan seluruh penglihatannya, hingga akhirnya ia hanya melihat hutan. Hutan yang dulu menjadi awal segalanya. Di sana gadis itu tersenyum, Sinta berlari kecil ke arahnya, dan di belakang mereka, kampung dengan cahaya kuning temaram tampak menyambut kedatangannya. Dan sejak malam itu, rumah Pak Isman di pinggir desa menjadi kosong. Warga yang lewat hanya menemukan pintu terbuka, lampu minyak yang padam, dan di meja kayu ruang tamu, segenggam emas yang bersinar lemah di bawah sinar bulan. Mereka bilang, kadang malam hari terdengar suara tawa anak kecil dari arah hutan, bersautan dengan nyanyian perempuan yang lembut. Dan jika kau perhatikan baik-baik, di bawah pohon jambu dekat rumah itu, ada dua bayangan berdiri berpegangan tangan menatap ke arah kampung sebelum menghilang bersama kabut. Begitulah kisah nyata yang masih dibicarakan warga di pedalaman Kalimantan, bahwa setiap rezeki dari dunia lain selalu membawa bayaran, dan kadang yang mereka ambil bukan harta, tapi cinta paling berharga dari hati manusia. Sampai jumpa di kisah berikutnya di channel Langit Hitam, tempat di mana cerita nyata, gaib, dan kehidupan bertemu dalam satu malam panjang yang tak pernah berakhir. Namun, kisah ini belum berakhir. Karena beberapa bulan setelah hilangnya Pak Isman dan Sinta, warga desa mulai mendengar kabar aneh. Ada pekerja tambang yang menemukan jejak kaki emas di tepi sungai. Dan setiap malam Jumat, terdengar suara gadis kecil bernyanyi dari dalam hutan. Lagu yang dulu sering dinyanyikan Sinta, dan yang lebih menyeramkan, salah satu warga mengaku melihat Pak Isman berdiri di tepi sungai, menatap ke arah kampung. Wajahnya pucat, tangannya mengenggam batu emas yang meneteskan darah. Apakah itu benar Pak Isman? Atau hanya peringatan dari dunia bunian bahwa perjanjian mereka belum selesai? Jangan kemana-mana, karena kisah ini masih berlanjut di episode berikutnya. Kembali dari Kampung Bunian. Temukan kebenaran hanya di channel Langit Hitam, tempat di mana dunia nyata dan gaib bertemu dalam satu cerita yang tak pernah usai. Klik subscribe, nyalakan loncengnya, dan bersiaplah sebab mereka mungkin masih mengintai dari balik hutan di belakang rumahmu.